Halo, Hai, balik lagi bareng kita, gue ya, Hani gua Pika di di Love Logline Line of of Two. Two. Ini tempat kita Ya, kita ngobrol ngobrolin soal film atau dan series. series. Ya, Tapi lagi-lagi kita pasti ngomong ya, ya, bukan dari sisi teknis ya. kayak sinematografi Atau atau apa ya? Angle angle sutradara tuh sutradara ya, gitu-gitu gimana gimana. atau plot-plotnya gitu ya. Iya, konsisten Soalnya kita atau nggak enggak, plotnya apa? Nyambung atau enggak ya. kita nggak bahas teknis lah istilahnya Iya. ya. Kayak kita nggak gitu ngerti. Kita nggak begitu ngerti masalahnya. Iya, jadi kayak Kita have fun bareng aja, ngobrol-ngobrol kayak ya mm-mm, ngobrolin film aja gitu, kayak kita mm-mm. ketemu orang, "Lo tau gak sih yang ini?" Iya Gitu. ya ceritanya gitu. Intinya dengan gampangnya itulah gitu Iya, ya. intinya fokus ke ceritanya gitu. Mhm. Karena buat kita setiap cerita itu entah itu fantasi Ya, atau romance atau thriller gitu, thriller, even zombie gitu kan ya yang gue horor, suka, yang horor, selalu dan pasti punya pasti nilai iya. yang bisa Iya, dikaitin. selalu ada value atau message-message Iya, yang bisa ditarik atau dikaitin ke ke dunia kehidupan nyata nyata. gitu. Iya. Apa itu relate atau enggak sama Mhm. kita atau enggak mungkin enggak keseluruhan story relate ya, Iya, tapi tapi, kayak kayak bisa memetik lah iya makna kehidupan atau kadang kita atau suka nonton kayak ada momen-momen yang kayak ih gue pernah kayak gitu iya, atau pernah dengar cerita ini gitu. iya, atau dari karakter-karakternya di mana mereka punya pilihan-pilihan atau Iya, keputusan-keputusan yang mereka ambil mhm, atau pola pikir mereka yang iya, mungkin kadang mirip dengan kita atau orang yang kita kenal betul. Malah gitu. ya itu dia, percaya atau enggak, kadang itu bisa mirip atau sama banget malah ya. Iya gitu, betul. Nggak harus drama keluarga terus yang Mm-mm. ngomongin keluarga, tapi zombie pun bisa ngomongin tentang Iya keluarga betul ya. betul. Ya jadi kenapa kita bahasnya luas gitu, nggak Iya, cuman nggak film atau film series. atau series yang baru. Iya, yang lagi tayang gitu. Mm, Tapi film lama atau series lama juga selama itu ceritanya ngena di kita, membekas iya, di kita tuh kita pengen untuk ngebahas itu. iya, dan nggak Siapa peduli lah tahu nggak peduli tayangnya kapan udah kapan tayangnya. gitu. Siapa Iya, tahu ada dari teman-teman yang juga ternyata experience nonton film atau series itu sama kayak kita. iya, Oh, betul. ternyata pesan yang didapat teman-teman sama kayak kita. Nah, makanya di tengah-tengah video kita punya segmen perspektif dulu sama sekarang, karena Iya, mungkin itu yang film kita tonton pas kita sekolah atau kuliah iya. atau udah lama lah istilahnya. Dan mungkin dulu kita nontonnya karena FOMO, film ini Iya, lagi rame betul, kita betul. nonton. Sekarang mungkin beda lagi maknanya di mana kita sudah melalui pengalaman hidup, Kita usia kan juga sudah. bertumbuh ya. Iya, jadi mungkin cara kita memaknai sebuah cerita udah berbeda gitu. Iya, Sama nggak sih kita nonton ini dulu sama sekarang atau betul. beda? Kita juga tidak menutup kemungkinan akan bahas film baru ya. Iya, iya. Nah, jadi kalau misalkan ada film baru, kita gantilah perspektif itu dengan Segmen reflektif atau refleksi refleksi ya. gitu, dimana kita again menarik apa ya, benang merah dari cerita yang kita tonton ke kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Ya. Dan sekarang nih kita lagi mau bahas apa? Lada La Land. La Land. Bukan Film La 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 Land ya. bukan La La Land, Lada Land. Lada Ini Land. film horor dari Thailand. Dimana mungkin udah banyak yang tahu ya Ya. horor Thailand tuh wow ya. Ya. Kenapa Kenapa pilih kita? ini dan kenapa bisa suka? Ini tuh membekas bagi gue, mungkin bagi lo juga ya. Iya, karena Pas kita kuliah, nonton kita nonton bareng. bareng. Kita nonton bareng pas kuliah. Ini lumayan jadi highlight untuk masa kuliah gua Iya. karena nonton film ini bareng teman-teman, dimana pas kuliah tuh ya sering banget lah nonton film bareng teman-teman. Itu Iya. jadi satu kegiatan, jadi satu rutinitas yang mungkin kalau nonton dari episode kita awal, dari episode pilot kita mungkin tahu kita awalnya jadi deket juga ya Gara-gara gara-gara nonton nonton, gitu, iya. gara-gara selera nonton kita yang 11-12 mirip-mirip lah. 11-12 ya. Nah, jadi harus kita bahas banget karena ya kita Iya. nonton bareng waktu itu pas kita kuliah, dan walaupun gua nonton kayak cuma 20% ya, Iya. dimana setiap ada hantu gua pasti merem Sampai gitu. sekarang sih. Dia Iya, nggak bertumbuh sih yang itu. masih sih. Padahal udah rewatch doang, udah tahu tetep aja merem gitu. Jadi Lada Land itu menurut gue pribadi ya, bukan sekedar horor, tapi iya juga ya. drama keluarganya juga kuat.
Ceritanya bikin emang serem sih, merinding. Gue juga yang nggak berani amat sih sebenarnya. Tapi ya bikin kesel gimana ya? Kesel lagi ya. Iya, ya karena kan jalan ceritanya kan batu juga nih. Iya. Ayahnya kan bikin merinding juga, sekaligus ya karena batu itu jadi nyesek. Ya udah itu juga sih. Ya kalau setelah rewatch sekarang gua tetap suka. Kalau dulu misalnya ya takut sampai bikin nggak bisa tidur berhari-hari. Tapi udah sebatas itu doang. Kalau sekarang tuh lebih ada Nggak bisa kayak tidurnya sehari aja. sehari aja. Kalau sekarang kayak nemu ternyata ada lapisan yang lebih dalam di sini, dimana ini tuh mirip kayak Hereditary, kayak drama keluarga yang betul. rumit dibungkus horor gitu. Itu sih, dan gue suka tuh film-film yang kayak gini yang nggak cuman nggak cuman ngejual jumpscare aja gitu. Ya ini jumpscare-nya banyak juga, tapi maksudnya nggak cuman ngejual horornya atau hantunya, tapi ada cerita yang ya balik lagi ke alasan kita bikin channel ini untuk ngebahas hal-hal yang kayak gitu, yang ternyata ada nilai, ada message yang bisa kita ambil dari film ini. Melalui film ini kita jadi bisa berefleksi kalau setiap rumah punya hantunya masing-masing, punya hantunya masing-masing gitu. Bukan hantu ya maksudnya. Ada ketakutan tersendiri lah. Punya masalah sendiri lah, problem sendiri. Setiap rumah, mau rumah mewah juga ternyata ada hantunya juga, dan kadang kelihatan, kadang nggak kelihatan, kadang ditunjukin, kadang enggak, kadang kelihatan baik-baik aja kan. Tapi ternyata masalah atau hantunya itu banyak di dalam. Kalau yang udah nonton lupa inget lupa, kita atau ingetin lagi. Yang belum nonton, nah kita kasih tahu sedikit cerita tentang apa sih La La Land ini. Rilisnya 2011. Ya. Disutradari oleh Gua baca ya. Disutradarai oleh Sofon Sakdapisit. Ya. Kalau nggak salah baca kayak gitu. Ceritanya tentang ada seorang ayah bernama T atau T. Nah, dia itu menikahi seorang wanita yang kaya raya ya. Iya, nggak kaya raya, nggak tahu sih. Mapan lah ya, maksudnya dengan dari keluarga berada gitu. Gitu. Ditentang lah, biasalah, konflik biasa. Si kaya dan si miskin lah ya. Akhirnya berhasil punya rumah sendiri, rumah impian. Rumah impian di komplek mewah. Ya, bernama enggak mewah-mewah banget lah ya. Ya lumayan lah ya. Kayak gini lah. Jadi La La Land nanti. Jangan lah, gue mau pulang nanti. Gimana? Di sini rumahnya gimana? Kan gue nanti lewat itu, ntar ada yang duduk di atas. Aduh, kompleknya namanya La La Land. Pindahlah dia bersama 2 orang anak, 1 orang istri. Satu aja ya? Iya, 1 aja. Dengan harapan bisa hidup lebih baik. Ya, betul. Nah, kebetulan dia juga sales perumahan itu kan. Tapi dia sebenarnya kan awalnya kerjaannya bukan itu, tapi dia awalnya kerja di penerbangan lah, flight. Terus ya dapat tawaran yang lebih menggiurkan. Dan punya kesempatan untuk punya rumah sendiri, hidup bersama keluarganya jauh dari bayang-bayang mertua. Ya diambil lah, dan ternyata dia jadi sales gitu yang kayak top sales ya awal-awal ya, kayak berhasil lah istilahnya. Namanya juga marketing kan, keren lo gitu. Iya gitu. Diambil lah tuh 1 rumah buat diri dia sendiri. Betul. Selain dia menjual belikan rumah yang lain gitu. Ternyata komplek ini, si La La Land ini berhantu gitu. Ada pembunuhan. Sebenarnya bukan kompleknya berhantu sih, kebetulan aja ada beberapa rumah yang ada hantunya kan. Jadi ada pembunuhan, ada mayatnya juga, ada hantu-hantu tetangga. Hantu-hantu tetangga bukan bisik-bisik tetangga ya, ini hantu-hantu tetangga. Dan makin lama bukan cuma horor aja, tapi konflik internal di keluarga mereka juga jadinya. Ya, dan endingnya ditutup dengan sangat tragis, which is kenapa kalian harus nonton. Kalau yang belum nonton. Iya. Momen tak terlupakan ya. Sewaktu menjemur baju, pokoknya kayak jemur baju terus ada biasalah kayak jumpscare itu kaget sih, beneran kaget gue. Ada beberapa, tapi yang diinget itu yang paling inget ya. Tapi kalau jumpscare yang lain juga nggak kalah bagus. Kalau dia kayaknya dari awal sampai akhir ya tak terlupakan. Gue lupain semua. Nggak ada yang tak terlupakan. Semua juga jangan inget. Ngapain gue inget-inget. Kalau gue yang paling memorable banget, yang Siti ini mau nyari anaknya yang cowok, Nat. Dia ke rumah yang berhantu itu kan, karena dia ada nenek-neneknya. Bukan, ke rumah yang ada anaknya juga kan.
Bukan ke rumah berhantu yang yang ada itu yang polis lain, polis lain yang ada pembunuhan pembantu di situ. Iya. Karena kan dia lihat Yang awal-awal dari itu ya? CCTV di Kucing kan, anaknya main di situ, terus dia ke situ, terus di kulkas yang ceritanya si pembantu dibunuh dan diumpetin di kulkas itu kan. Terus kan di kulkas itu kayak di apa ya, segel, di shield iya. kulkasnya pakai lakban gitu. Terus kulkasnya kayak mau dipaksa dibuka dari dalam, terus dia pikir anaknya di situ. Nat, kamu di situ, Nat. Tapi nggak ada suaranya kan. Terus lucu juga sih kan kalau Thailand ya. Nat. Mereka juga nonton film Indonesia, ih apaan sih ngomongnya ya gitu kali. Iya. Allah gue gitu, mungkin mereka ketawa ya. Terus Nat, terus kayak digedor-gedor dari dalam gitu kan pintunya. Toto istrinya nelpon, si Nat udah di rumah. Iya. Anjir itu tuh, dan dia udah buka lakbannya kan. Itu sih gue langsung merem dari situ. Iya. Sampai habis gue langsung merem. Sampai habis lagi. Enggak lah, enggak, maksudnya itu gue langsung udah gak mau nonton. Sama satu lagi ya itu endingnya tragis itu juga banget sih, bikin kaget sih. sayang banget gitu. Karakter favorit ya pasti ayahnya ya, si T. Soalnya dia punya niat baik untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, benar-benar mandiri, bisa menafkahi keluarganya, tapi ternyata terbentur realita dan tekanan. Soalnya kan karena perumahannya berhantu jadi tidak laku kan. Banyak rumah-rumah yang dijual, dia juga jadi marketing rumah perumahan itu, jadinya ya seenggaknya jadi bangkrut lah istilahnya kan. Nggak ada pemasukan. Tapi kayaknya bukan cuman karena rumahnya berhantu deh. Kalau gue mikirnya dia ditipu deh sama si itu kan kayak MLM ya. Iya, jadi double kill sih. Iya. Kan dia emang lunas. Makanya dia nggak mau pindah kan. Kalau pindah kan harus dijual. Masa sih? Iya, karena kan istrinya ngomong kayak, kamu nggak apa-apa kayak gajimu 50% buat cicilan gitu. Terus dia bilang, oh enggak kok, karena nanti akan dapat bonus 20%. Dia udah janji. Nah, si orang yang janjiin itu yang akhirnya kabur kan. Iya, terus ya udah jadi dijual juga kayak take over, nggak ada yang mau. Terus mau pindah juga ya nggak ada uang lagi kan, udah habis kan tabungan dia juga buat DP atau apa gitu. Jadinya ya berusaha untuk ya udahlah kuat-kuatin aja lah di sini meskipun pro kontra ya. Jadi istrinya mau pindah tapi ya udah harus nurut sama suami, nurut. Ya udah, yang paling mengganggu ya tetangga-tetangganya juga pada kabur juga ya. Jadi kayak nggak ada yang ngebantuin juga kan, jadi sepi bener-bener dia doang kan. Ya mungkin kan kalau dia kan kayak keluarga baru ya, masih merintis gitu. Mungkin yang keluarga lain mungkin itu rumah kedua atau ya, apa gitu. Ya, jadi tempat singgah doang. Iya gitu ya. mungkin. Sedangkan kalau dia bener-bener keringet darahnya di situ gitu. Jadi kayak ya udah pahit-pahitin aja lah, mau gimana lagi. Emang bagus sih rumahnya juga ya. Tapi kalau malam tuh beneran gelap sih. Satpamnya juga nggak ada jadinya kan kesini-sini. Iya, terakhir. Iya. Terakhir nggak ada. Ya sama, gue juga Siti ini karakter favorit gue ya, karena dia karakter yang selain bikin simpati tapi bikin frustrasi juga. Kenapa simpati? Karena ambisinya tuh bisa kita ngerti. Iya. Kalau mungkin dulu kita nonton pas zaman kuliah mungkin belum ngerti pindah kali aja ya. sih gitu ya. Iya pasti kita batu banget sih. Kenapa nggak pindah aja? Kenapa nggak tinggal di rumah mertua aja? Mungkin ya dulu kita mikir kayak gitu ya. Cuman kalau sekarang kayak ya nggak ada yang uang ngerti lagi, sih kayak dia udah segalanya dicurahin ke situ, lo kayak banting tulang buat itu, terus akhirnya harus mungkin jual harganya ke banting, kayak pikirannya udah belum bercabang tentu laku lah juga. Kayak maju kena mundur kena gitu kan. Kayak gimana caranya biar collateral damage-nya nggak segede itu gitu. Jadi bikin simpati dan kita jadi bisa ngerti. Tapi mungkin yang agak ganggu tuh gengsinya dia sih, untuk buktiin diri. Iya. Which is again kalau dipikir-pikir bisa dimengerti juga, karena dia kan dapat tekanan dari si mertuanya ini ya. Betul. dari awal tuh kayak dianggap sebelah mata gitu. Jadi dia kayak pengen ngebuktiin kalau kalau dia juga ternyata bisa tanggung jawab ke keluarganya gitu. Tapi ya itu ambisi dia itu tadi nggak diimbangin sama ketenangan gitu, karena pada saat menjalani tuh dia juga jadi keganggu, gelisah, dan ngacauin segalanya gitu loh, jadi stres. Iya sih. Ending sedih. Ya tuh. Ya T-nya kan kehilangan kontrol ya. Ya itu tadi melakukan hal-hal yang mengerikan lah. Ya gitu. Mengakhiri hidupnya karena ada satu momen yang bikin dia merasa dia udah bunuh anaknya, padahal itu gitu, cuma ya namanya juga ada hantu kan, jadi cuma penglihatan dia yang salah lah istilahnya gitu, halusinasi. Dan udah udah kompilasi kali ya, udah numpuk jadi ya udah langsung membludak aja gitu, langsung kayak bom, kesenggol kayak dikit bom, langsung gitu. Kayak pecah aja bom gitu waktu. ya.
mungkin kalau yang kita nonton di berita-berita kali Iya kayak gitu. kayak gitu-gitu kan ya, mungkin orang yang Ya tapi untungnya dia sendiri sih nggak ngajak keluarganya ya. iya, dan mungkin kita cuman lihat kalau kayak berita-berita ya, mungkin kita cuma lihat resultnya, ih kok gitu banget, kenapa Iya. nggak sabar, kenapa kayak ini, kita nggak tahu kesabaran dia udah sejauh apa gitu sampai di Beban titik itu yang gitu. dia tanggung selama Gitu. ini ditahan-tahan. Ya, again balik lagi kalau kita pas nonton dulu zaman kuliah mungkin ngelihatnya gitu doang lo depressing banget sih. Iya. Endingnya tuh dark, lebih dark dari series Dark. Tapi gue suka sih karena maksudnya bener-bener real, jadi makin kerasa real karena kan nggak semuanya ending harus happy ya. Betul. Dan Ya karena realitanya emang kayak gitu, Iya. banyak yang kayak gitu. di berita-berita itu. Heeh. Karena kita nggak tahu aja jalan cerita mereka dari awal. Kita cuma cerita sepenggalan cerita, Iya. endingnya aja. Kalau yang di berita kan Bener-bener sih mental health tuh iya, apa ya, penyakit yang nggak terlihat jadi mungkin disepelekan bagi banyak orang, tapi itu impactnya tuh gede banget sebenarnya. bisa menjadi Kayak kan nggak kelihatan jadi orang nggak tahu sakit, mungkin yang menderita pun nggak tahu kalau itu sakit, jadi nggak diobatin. Iya, tahu. Ya Iya, udah gitu kan, siapa gitu. tahu kan. Makanya harus punya orang terdekat Iya. dan bisa cerita-ceritanya sharing-sharing gitu. Jangan jujur-jujur banget sih ya. Iya. Kan ada sekarang ada quote-nya kan. Oh iya. Kalau mau cerita jujur ke dokter jadi masuk ke rumah sakit jiwa, nggak diceritain kitanya juga. Jadi mendem. Ya harus Sebenarnya serba salah ya. Ya ada orang terdekat yang benar-benar bisa bikin kita waras lah. ya harus bisa memilih dan memilah lah. Ya, Kayak mungkin kita juga bisa waras gara-gara kita jadi waras kan ini iya. cerita-cerita Iya, film iya ya. bener. Ini tuh Harus punya- sangat membantu untuk ngomong kayak gini kan. Iya. Kita nggak bisa mungkin kayak ngobrol ke siapa aja Iya, ngobrol kayak gini. Nggak tahu sih, ini hitungannya kita udah ngobrol deep sih lumayan ya. Betul, Jadi betul. kayak ya nggak tahu ada yang nonton atau enggak, ya udah kita kayak ngutarain apa Iya, yang kita ngutarain mau aja gitu. gitu. Biar rilis aja gitu. lewat film gitu, kayak Iya. mungkin ya kita bahas film tapi sedikit banyak kita juga Bahas mengeluarkan realita, unek-unek gitu iya. ya kan, dan sangat membantu sih jujur. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe ya. Makanya kalian komen aja gitu, nanti kita ngobrol bareng Kak, gitu. aku mau cerita deh. Ada nggak ya cerita tentang misalkan aku kayak gini ada nggak sih filmnya? Ya, siapa Kita tahu. cari. Oh iya itu aku pernah Oh iya, nonton atau nih, ya gitu. kita pernah nonton gitu. Perspektif dulu sama sekarang ya. Tadi kita udah spill dikit ya. Iya. Kalau dulu ya fokus ke hantu, takut sama perumahannya sepi kan. Pokoknya kalau udah malam udah malam lagi kayak gitulah. Iya, dulu tuh kalau pulang malam kebayang Iya, yang soalnya kan sepi, di atas perumahannya sepi. gapura gitu-gitu. Kalau sekarang lebih ke tekanan sosial dan ekonomi bisa menghancurkan keluarga tanpa perlu hantu yang nyata. Berasa ya sekarang, kalau sekarang berasa ya. Iya, lebih dewasa lah sekarang ya. Iya. Dengan mengambil kesimpulan di film La La Land itu. Betul sama banget. Kalau dulu ya gitu, bener-bener ngelihatnya ini film serem banget. Again gue jadi nggak bisa tidur berhari-hari. Kebayang, kepikiran, pulang malam takut, kelamaan gak dibukain pagar langsung merinding gitu kan. Kayak ntar ada si mbak-mbak yang dikurung kulkas lagi di samping gue kan gitu-gitu. Kalau sekarang ngelihat ini lagi, jadi ya itu tadi gue sebut di awal, kalau semua orang ternyata punya hantunya masing-masing, dimana hantu itu adalah masalah atau problem ya. La La Land sebenarnya menggambarkan itu sih. Kalau misalnya orangnya bisa nangkep, setiap rumah yang di La La Land kan ada aja masalahnya. Iya, ada cerita-cerita tersendiri ya. Ada yang hantu, ada yang pembunuhan, ada yang Iya, ada yang cerita tentang yang disiksa itu. iya gitu. Jadi nah KDRT. Siti ini kan punya mimpi untuk bisa punya rumah sendiri, Iya. bisa hidup sama keluarganya di rumah yang dia beli sendiri, dan tercapai mimpinya, rumahnya juga ya bagus gitu. Tapi ternyata mau rumah semewah apapun semuanya juga ada hantunya atau Iya. masalahnya itu yang tadi. Spesifik untuk film ini hantunya di keluarga Ti itu ya konflik keluarga itu sendiri, tekanan finansial, terus gengsi atau rasa ingin membuktikan diri. Iya, dia bisa Iya, dan terus memaksakan diri lah istilahnya, bisa. iya, dan
komunikasi yang gagal juga sama sekeluarga, mungkin karena dia terlalu ambisi dan dia harus kerja keras sampai ya pulang juga udah nggak banyak waktu buat Terus keluarga. jadi overthinking juga kan sama Iya, istrinya. jadi overthinking juga, terus jadi ambisi yang berlebihan aja gitu. Nah, semua itu adalah bentuk-bentuk hantu yang bisa ada di rumah setiap orang gitu, nggak peduli rumahnya kecil atau gede gitu. Nah, mungkin bedanya adalah gimana cara ngehadapin itu aja gitu. Mungkin kita ngelihat, wah rumah itu adem ayem aja, kita nggak tahu mereka juga punya masalah, tapi mereka Tapi kan di sosmed bahagia-bahagia mereka aja ya. prosesnya kayak Ya, gimana kayak artis-artis aja kan begitu kan. gitu ya. Happy-happy, seneng, mau idaman banget gitu kan. Iya, gitu. Itu family goals gitu kan. Kita nggak Ternyata tahu. ujung-ujungnya ada berita apa, Iya. kisah atau apa gitu. Untuk spesifik La La Land, kalau menurut lo siapa yang salah? Kalau gue sih ngerasa kayak nggak ada yang bener-bener salah, maksudnya either mertuanya, either T-nya sendiri atau anaknya. Nggak ada yang salah sih di Tapi situ. Cuma semuanya takdir aja yang kurang memihak Iya ya. kepada mereka gitu. Tapi semuanya kayak punya porsi salah Iya, masing-masing gitu. Dan akhirnya ya, jadi betul. ngegelembung jadi gede gitu. Terus Jadi salahnya jadi numpuk. Jadi iya, misalkan udah salah dari awal, harusnya kan ya udah balik aja gitu misalkan. Iya, Jadi iya, kan tapi tetap dipertahanin, terus istrinya juga kayak gimana, anaknya juga udah tahu bapaknya kayak gitu, tetap kayak bikin nggak mau pengertian, bikin tambah kesel stres. dan bikin tambah kepikiran, makanya dia nggak pulang Iya. itu kan, jadinya ini kemana nih anak gue kayak gitu-gitu. Jadi ya udah Iya gitu. Jadi numpuk lah di kepala dia tuh. Siti-nya niatnya baik sebenarnya, tapi ya caranya mungkin salah, terus istrinya ngerasa terjebak dengan keadaan harus ngikut suami atau prioritasin keinginan anak. Terus juga ibunya juga ayo kesini mertuanya aja. iya gitu. Terus ibunya. anak-anaknya juga jadi kayak kehilangan pegangan gitu loh. Karena sebelumnya kan emang mereka hidup enak kan Iya betul. di rumah neneknya gitu. Sekarang jadi kayak gini. Awal-awal mungkin ya happy-happy aja, lama-lama kan banyak yang pindah, terus ya horor gitu. Jadi kayak potret nyata banyak keluarga sih sebenarnya. Kalau dilihat ya nggak plek-plekan ceritanya persis kayak gitu, tapi kayak iya itu yang kita bilang soal channel kita ini, kita bisa ngambil bit by bit dari setiap tontonan tuh, oh ada yang mirip. Punya pilihan tapi seperti tidak punya pilihan. Iya. Gitu. Teknis gloomy bikin kita kayak ikutan tinggal di situ sih. Iya sih gloomy, tapi kalau menurut gue ya, kalau biasanya kan film horor tuh kayak rumah tua gitu, gelap. Ini mah kan enggak. Ini rumah mewah, rumah modern rumah gitu, modern gitu, rumah baru rapi. Tapi bisa tapi gitu suasananya gloomy iya, gitu, tapi bikin menakutkan. Iya bener-bener kerasa gitu ya, kerasa kalau udah malam tuh kerasa bakalan horor aja gitu. Iya, jadi kan kayak rumahnya bagus tapi kok hawanya enggak yang bunyi krek gitu, enggak iya, ada. enggak. Itu perumahan bagus, perumahan rumah-rumah Pinterest. Iya bisa tapi jadi beda banget ya pas bener-bener udah ada pembunuhan segala macem tuh pada pindah, kerasa kok pada sepi dia, sampai lihat tetangganya pada ngangkut-ngangkutin barang itu sedih sih, lebih ke sedih tuh pas gue juga pengen tapi nggak bisa kayak gitulah Siti-nya itu. Iya, jadi walaupun ini film tergolong jadul ya, udah 14 tahun yang lalu mungkin ya, jadi mungkin dari sinematografi ya gitu-gitu yang kita nggak ngerti itu mungkin nggak sebagus sekarang, tapi tetap suasananya bisa tetap kita ngerasain gitu loh, kebawa gitu. Betul. Lockline horor terbesar bukan makhluk halus, cakep, tapi rasa kehilangan dan kehancuran dari dalam rumah itu sendiri. Iya kan? Iya. Lagi-lagi kayak Hereditary ya. Iya, bukan gara-gara setannya malah. Ya, emang setannya sih ngeri juga sih. Iya. tapi ya kan kalau dia nggak ego mungkin ya bisa pindah aja gitu kan, nggak bakalan berlanjut sampai kayak gini. Ya mungkin kalau tetangganya mau diceritain juga kan dia diem aja kan yang disiksa itu. Iya. Tapi ya udah dia bertahan dan memilih untuk diam gitu. Itu sih. Kalau gua lainnya untuk La La Land, semua rumah punya hantunya. Cuman sebagian nggak kelihatan aja. Karena ya di La La Land ini kan rumahnya kan nggak cuma 3, banyak kan. Tapi banyak. kan yang ceritanya ke expose ya cuman beberapa doang aja, dan kita nggak tahu ternyata rumah-rumah yang adem ayem tetangganya Siti ini pasti juga
ada lah hantu tersendiri masalahnya lah, ya. Cuman ya itu balik lagi gimana cara setiap pribadi masing-masing menanggapi permasalahan itu dan apakah dia willing to share ke banyak orang memperlihatkan hantu-hantunya itu atau enggak. Iya, Gitu atau sih. di-keep sendiri. Atau di keep sendiri. Iya. Dan bikin orang kaget. Iya. Iya. Hah, ternyata. Kok ternyata gitu. kayak gini ya? Sedih sih ya film ini. Sedih ya. Iya sih. Jangan dada dulu. Iya, belum ya. Iya, sedih benar. Iya. Kayak Kalian- nyes gitu. Udahannya tuh kita juga kayak hah, terus ngelihat mereka di mobil kan pada yang si Nat ya, yang Iya. cewek, ngelihat ke luar jendela kayak kosong aja gitu, ibunya juga diam, mau gimana lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Terus istrinya cerita, oh dia itu bapak yang baik, yang pas hamil dia yang Iya. perjuangin gitu-gitu. Ada flashbacknya itu sedih sih. Dan relate walaupun ya selalu diulang-ulang nggak relate 100% ceritanya, Iya. tapi kayak kita udah apalagi di umur-umur kita sekarang udah tahu tanggung jawab, kayak berasa bebannya gitu loh. Oke. Itu dia singkat ngobrol kita tentang film La La Land ya. Iya, buat kita ini singkat ya. Soalnya kalau nggak nggak direkam tuh bisa lebih panjang Bisa lagi. lebih panjang lagi ngobrolnya, tapi ini yang poin-poinnya aja Iya. biar kalian juga nggak bosan dan tetap nonton kita. Iya. Jangan lupa like, komen kalau bisa. Iya. Ngobrol-ngobrol aja tentang apapun boleh. Share dan follow kita di Instagram atau di TikTok. Dua-duanya lah. Bukan atau dan subscribe juga di YouTube. Iya, udah itu aja. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oh, jangan lupa komen logline kalian tentang La La Land sama enggak Versi kalian. kayak Kalau kita. belum nonton dulu, balik lagi ke kita. Iya. Jangan lupa favoritin dulu. Iya. Oke. Bye. Bye.